Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang praktek pembebanan idah dan mut'ah di pengadilan agama. Baik teman-teman mahasiswa dan para santri, juga saudara-saudaraku yang saya cintai, dalam beberapa perkara cerai talak sering dijumpai amar putusan yang mengabulkan, memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, disertai dengan menghukum membebankan kepada pemohon atau suami untuk membayar kepada termohon atau istri berupa sejumlah harta, mut'ah, nafkah idah, dan atau nafkah lain yang terkait dengan kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya. Kita sependapat dengan pengamatan Kusnoto, yaitu Kusnoto tentang masa pembayaran mut'ah dan nafkah idah kaitannya dengan hak pengucapan ikrar talak, kajian putusan perkara cerai talak yang memuat beban mut'ah dan nafkah idah, diakses tanggal 29 Maret 2016. Pada umumnya, amar dalam beberapa putusan perkara cerai talak di pengadilan agama hanya menyebutkan beberapa unsur, diantaranya unsur subjek yang membayar, objek yang dibayar, jumlah dan wujud harta yang harus dibayarkan, serta jenis pembayaran. Akan tetapi, amar tersebut tidak memuat batas waktu pembayaran. Padahal di sisi lain yang erat kaitannya dengan hal itu, bahwasanya masa pengucapan ikrar talak tersebut dibatasi oleh waktu maksimal 6 bulan setelah ditetapkan hari sidang ikrar talak. Kita bisa lihat pasal 131 angka 4 kompilasi hukum Islam. Pada saat hari sidang pengucapan ikrar talak yang telah ditetapkan, ternyata pemohon atau suami serta termohon atau istri hadir di persidangan. Namun pemohon belum siap dengan sejumlah uang atau harta yang dibebankan kepadanya untuk diserahkan kepada termohon atau mantan istrinya nanti. Dalam kondisi seperti itu, memang tidak sedikit dijumpai majelis hakim yang hendak menyaksikan pengucapan ikrar talak tersebut berusaha menyarankan atau mempengaruhi, bahkan terkesan menekan pemohon agar menunda pengucapan ikrar talak tersebut sampai telah siap dengan beban yang diberikan kepada pemohon. Kemudian, putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Demikian menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty 1999 halaman 175. Selain itu, menurut Abdul Manan, dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Penerbit Kencana 2005 halaman 292. Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan merupakan mahkota hakim yang dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Akan tetapi, keadilan saja tidak cukup, karena sebuah putusan juga harus memuat unsur kepastian hukum dan juga adanya kemanfaatan. Jika ternyata putusan justru menimbulkan masalah baru,
maka putusan tersebut tidak memberikan sebuah arti kepastian hukum, apalagi memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Meskipun dahaga akan keadilan tidak selalu bisa dihilangkan, masyarakat hanya mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum adalah untuk manusia. Maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan, sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subjektif dan individualistis. Pada prakteknya, pembebanan nafkah idah dan mut'ah bisa berupa adanya tuntutan balik atau rekonvensi dari termohon, dan bisa juga secara ex officio atau hakim karena jabatannya. Lihat pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam putusan hakim bersifat kondemnatoir atau menghukum, karena sifatnya tersebut, maka sebuah kewajiban secara umum yang harus dilaksanakan bagi terhukum dalam konteks ini adalah pemohon atau suami. Akan tetapi, melihat realita yang terjadi sebagaimana disebutkan di atas, maka hal ini menjadi masalah suatu dalam pelaksanaan ikrar talak. Sayangnya, dalam Al-Quran, Sunnah, Kitab Fikih, serta kompilasi hukum Islam belum ditemukan secara pasti mengenai batas waktu dan tempat penunaian mut'ah. Begitu juga dengan nafkah idah. Demikian menurut Kusnoto. Dengan tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang masa atau waktu pembayaran mut'ah dan nafkah idah oleh pemohon tersebut, sebenarnya menjadi ruang bagi hakim untuk melakukan terobosan hukum dengan memberikan pertimbangan sendiri tentang masa pembayaran mut'ah dan idah tersebut. Tentunya dengan pertimbangan yang logis, dengan kandungan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Demikian teman-teman bahasan kita tentang praktek pembebanan idah dan mut'ah di pengadilan agama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.